Nah, hari ini kita kedatangan guest star yang sangat menarik banget, teman-teman Stellar. Kalisi, perkenalkan, ini adalah Kalisi. Kalisi adalah hypnotherapist dan kamu juga tarot reader kan ya kak ya? Dan apa? Quantum healing therapy. Therapy. Bener ya? Quantum healing therapy. Nah ini kan karena mungkin aku juga baru ya kayak quantum healing therapy itu tuh apa sih Ya, bedanya penasaran sama sih gue. hipnoterapi itu Apa apa gitu? sih bedanya gitu? Oke. Well, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu ya antara hipnoterapi sama quantum healing itu tuh seperti apa sih. Jadi sebenarnya kalau hipnoterapi sendiri itu kan itu merupakan metode healing secara hipnosis. Oke. Sebenarnya kedua-duanya ini metodenya sama aja, metodenya tuh agak berbeda, cuman intinya sama. Dia dua-duanya untuk menyembuhkan dari akar alam bawah sadarnya kita. Jadi lebih ke hipnotis kah? No. Sebenarnya beda ya? Beda sekali. Jadi oke. kalau hipnotis is hipnotis, kalau hipnoterapi it's more to hypnosis. Jadi kondisinya kita itu setengah sadar dalam kondisi theta, tapi kita masih bisa ngontrol diri kita sendiri, masih bisa mendengar, dan anytime ketika dalam proses si hipnosis ini sedang berjalan, kalau misalkan si kliennya mau berhenti di tengah sesinya, itu juga bisa. Karena si klien ini masih tetap fully in control. Oke. Jadi nggak serta-merta dia langsung Berarti blank kayak tidur gitu. obat bius gitu nggak sih? Kayak setengah tenggang gitu? Enggak. Rasanya enggak ya? Bisa seperti itu tergantung dari usage-nya. Oh. Karena hipnoterapi juga bisa digunakan untuk bisa dibilang apa ya, kalau di kita tuh untuk anestesi alami. Oh, oke. Bisa This seperti is actually itu. something new. Karena Iya. itu biasanya itu digunakan itu sebenarnya untuk birthing technique. Ada birthing technique, melahirkan. Hypnotherapy Oh, iya. ya. Teknik melahirkan juga ada. Itu coba bisa di elaborate seperti apa sih kayak tekniknya? Kalau untuk birthing hipnoterapi itu sendiri, aku terus terang masih belum mendalami. Tapi memang aku pernah mendengar bahwa birthing hipnoterapi itu memang ada dan sudah banyak sekali yang menggunakan teknik itu. Tapi kalau di Indonesia itu banyak gak? Ada. Oh. Ada. Jadi memang sebenarnya hipnoterapi itu luas sekali. Iya. Dia nggak serta-merta hanya untuk membereskan trauma, pola, sama kebiasaan kita ya. Tapi untuk sehari-harinya kita sendiri ataupun untuk certain cases kayak birthing tadi, untuk persalinan, itu juga bisa sebenarnya. Oke, aku karena kan aku juga pernah hypnotherapy kan sebenarnya kan. Kak, waktu itu tuh yang aku alami memang aku tahu aku sadar, tapi kan aku masuk ke sugesti yang diarahkan oleh hipnoterapisnya. Sehingga aku sadar tapi aku nggak bisa gerak banget, tapi aku tahu kalau emang aku mau sebenarnya bisa aja gitu kan. Berarti kalau misalnya birthing juga sama? Kalau birthing itu masih dalam kondisi sadar, hanya saja Oh, mungkin jadi dosisnya beda ya? bukan dosis sih, metodenya yang berbeda. Oh, oke. Metode untuk mendalami ke alam bawah sadarnya itu yang berbeda. Metodenya seperti apa sih? Kalau metodenya jujur aku sama sekali belum tahu. Belum Cuman sampai situ kah? belum Atau- sampai sana. karena itu memang ada Spesifik. tahap-tahap Ada. tertentu ya. Kayak Ada. pembelajarannya tuh cukup Yes, sulit. pembelajarannya juga lebih spesifik ketimbang daripada hipnoterapi yang biasa. Oke. I see. Jadi menarik banget ya Stellar, karena kayak kemarin kita ngebahas sejarah gitu kan. Kita ngebahas ngobrol sama yang udah satu plus lah topiknya. Nah, kali ini kita ngebahas mengenai spiritual healing. Yes. Atau apa tuh? Mungkin ada koreksi termsnya yang bisa di... Mungkin lebih tepatnya psychological and secara spirituality healing juga bisa sih. Jadi Dua-duanya kayak bisa. half-half lah ya, 50-50 lah ya, balancing. Atau Balance. Lebih balance. Ya, kita harus lebih balance lah ya antara spiritual Iya. dan juga Jadi jalan bareng lah itu berkesinambungan dengan psikologi dan betul. spiritual. Betul sekali. Nah, tadi tuh kan Kalisi ini kan quantum healing therapy. Nah, itu beda lagi tuh. Apa sih kalau boleh tahu? Kayak nggak common, belum common mungkin dari aku gitu.
emang itu memang belum common ya kalau di Indonesia. Tapi memang metode itu udah ada beberapa praktisi yang memang sudah menjalankan praktis tersebut. Kalau untuk quantum healing itu biasanya kita menggunakan metode dengan secara meditasi. Beda sama hipnoterapi. Jadi meditasi ini apakah unsur keagamaan seperti Buddha, Hindu itu atau ini umum? Umum. Oh umum ya, jadi semua agama bisa gitu ya. Kalau And di we dalam don't bring up the agama No. juga sebenarnya ya. kita sama sekali tidak ada bringing up Jadi kayak any self kind of healing thing. gitu ya. Yes. Kita Lebih tepatnya sih untuk memasuki ke dalam dirimu diri sendiri. kita sendiri ya. Untuk ketemu sama higher self-nya. Oke. Gitu. I see. Jadi memang lucunya memang terkadang ada beberapa klien yang bisa masuk dengan hipnosis, ada juga yang bisanya dengan melalui quantum healing. Ada hubungannya nggak sih dengan cakra? Cakra kita kan punya berapa cakra gitu kan? Oh nggak ya, beda lagi ya? Beda lagi itu. Ah, oke. Oh, menarik. Oke, No, aman beda nih be lagi. here. Oke, It's oke. very different karena memang kondisi psikologis dan mentalnya orang itu kan berbeda-beda. Yes. Ada yang posisinya di mana misalkan ya ada orang yang bilang, gue udah siap kok, siap gitu ya. Oke. Tapi ketika kita masuk hipnosisnya dia resisten. Badannya nolak gitu. Yes, biasanya alam bawah sadarnya tuh kayak udah punya Nolak. alarm sendiri bahwa Oh. gue mau diobrak-abrik Oh, nih gitu ya? nggak mau gitu. Jadi langsung di situ Efeknya kayak apa tuh? biasanya nggak bisa korespon sama aku. Nggak bisa koresponnya dalam arti Dalam artian mau apa ngomong- masuk pun nggak bisa. mau masuk pun nggak bisa, dia pun mau ngomong pun juga nggak bisa. Begitu. Boleh kasih contoh nggak? Misalnya ini contoh aja gitu. Kayak tadi nggak Apa bisa. Anda mau dipraktekkan sekarang Iya. juga? Jangan ke saya. Terima kasih. Takut. Tadi maksudnya kayak contoh case-nya aja yang mungkin pernah kamu alamin di klien kamu juga. Itu tuh kan berarti nggak bisa masuknya tuh gimana gitu. Oke. Aku biasanya notice-nya itu dari kelopak mata. Oh, kan kita gue ini Iya, ngikutin kalau kan. posisinya dia udah dalam posisi udah deep trance banget tuh atau trance, biasanya aku tuh lebih ngeliatnya transisi dari antara dia sadar sampai trance-nya dulu nih. Itu dari kelopak mata. Kalau kelopak matanya dia udah begini, biasanya nah itu Ya. dia udah dalam posisi. Tapi kalau misalkan dia masih diam aja, biasanya aku toel lagi, masih sadar ya. Gitu. Jadi terkadang bukan masalah metodenya yang salah, tapi memang Fokusnya kita sendiri ya. sometimes dari pihak kliennya itu masih belum terlalu mungkin bisa dibilang readiness-nya. Dan karena kan kita kalau sebelum Berarti kita Ada sangkut mental ya? pautnya nggak sih dengan keras hati gitu? ada Ada kan orang yang ngeblok Ada. dan ngebentengkan diri sendiri. Ada Ya, nggak mau banget. diobatin. Gue maunya gue sendiri. I know Ada. how to do it gitu. Ada banget. Banyak ya. tapi ada juga yang ingin mencoba. Iya. Ada yang ingin mencoba ya kalau kita kan memang terbuka sekali ya. Mhm. Maksudnya kalau memang sudah siap, ayo monggo. Tapi nanti pas waktu di hipnosisnya itu kelihatan banget ketika dia memang udah siap apa belumnya. Tapi Apakah memang dia open beneran atau Betul. kayak kita lihat nih nggak bakal ngaruh sama gue gitu kan, ngaruh juga ya. ngaruh. Jadi memang posisinya kita nggak bisa maksa sih, karena personal healingnya orang-orang itu tuh ritmenya berbeda-beda, timingnya berbeda-beda, komitmennya juga berbeda-beda. Jadi kita kembalikan lagi sama si kliennya yang mau mencari healing itu tuh apakah sudah ready atau belum. Oke, nah itu kan udah layer masuk nih, gitu kan. Kalau misalkan dia willing untuk masuk ke tahap kedua, tahap tiganya apa? Ke tahap tiganya ya biasanya langsung ke penanaman sugesti. Apa tuh? Atau penanaman sugesti itu misalkan kayak kita udah tahu ya dia itu misalkan trauma masa kecil misalkan. Nah itu trauma masa kecil itu kan fase-fasenya kan beda-beda. Yes. Jadi nggak bisa yang namanya langsung jebret masuk ke trauma masa kecil itu. So Iya, iya, sometimes kita harus discuss juga sama si klien. Kita mau cari tahu akarnya tuh dari usia berapa dulu. Oh, menarik. Dan Oke. dia secara sadar harus mengucapkan, aku kasih izin ya untuk kamu bisa masuk ke usiaku yang sekian misalkan. Gitu. Ternyata kita mempunyai apa ya, kita bilang kalau Kita memberi ada consent term ke- tuh yang kayak apa, jiwa kecil kita, Yes. ya. Iya. Karena terkadang jiwa kecil kita itu masih ada di dalam diri. Oh iya. And sometimes Dan kalau dan itu akan selalu melekat bukan? Akan. Ada yang katanya Selalu. inner child, ya. inner child itu kita akan selalu ada. Itu nggak akan pernah bisa hilang. Paling yang hanya bisa kita ubah itu dari cara polanya, Iya. dari traumanya, Iya.
and then also dari habit ya. Yes, habit tuh Habituals kan tuh. built ya soalnya Correct. kan. Jadi itu kembali lagi ketika dia belum berucap secara sadar, maaf aku nggak bisa ngobrak-abrik nih, gitu. Punten, nggak dikasih izin masuk Iya. nih. Gitu. Karena emang kita nggak boleh sembarangan. Of course. Kita sama sekali nggak boleh sembarangan untuk masuk. Apalagi untuk yang ayo sini yuk kayak gitu. Nggak ada. Yang ada juga ini orang apakah dia memang mau willing datang ke kita dengan secara sendiri karena dia sudah sadar. Gue udah nggak bisa sendiri nih. Nggak bisa sendiri untuk bisa ngeprosesnya, nggak bisa ngeberesinnya. I need your help. Nah ketika orang itu sudah berkata seperti itu, ya kita dengan semampu kita menjadi fasilitator yang baik untuk menjadi ruang amannya mereka. Seperti ada itu. nggak sih yang disclaimer ya? Ini kan kita mencoba untuk membantu orang untuk sembuh. Ada nggak sih yang memutarbalikkan jadi lebih ke dark side? Banyak. Oh, ini dark side ini apa nih? Apa nih? Dark side in terms of like ada orang yang mau mencelakakan ya, you know, kayak film-film horor, you know, that kind of method. That thing yang keluar dari badan. Itu ada. Atau dia mencoba untuk memasuki sesuatu, ya kan? Menggunakan Nah, hipnosis. itu. Yes. Udah ada banyak kasusnya itu. Boleh diceritakan nggak? Aku penasaran. Oke, secara technically seperti biasa ya. Kita kan secara struktural kalau di hipnosis itu kan nggak boleh ada jumping metode. Jadi memang from misalkan dari fase 1 sampai fase 4 ya, kita memang ada beberapa stages. Nah, ketika dia baru mau masuk ke trance-nya itu tiba-tiba badannya getar semua. Getar itu apa? Getar sudah jittery begini. Nah, kita harus begitu. Kita masuknya dari badan si kliennya. Terus dengan sendirinya dia gemeteran. Lah ya kita kan yang dalam posisi ngeliat dia kan kayak what happened gitu. Jadi kayak oke, calm down. Kita pokoknya tetap ngikutin dengan sesuai ini ya, sesuai metodenya aja dan sesuai ethical. Nah, ketika dia udah kerasa kayaknya kejang-kejangnya juga cuma sebentar, berhenti. Terus aku kan gini-giniin kan. Karena kan you still have to have connection, harus ada koresponsif juga dari mereka. Consciousnya. Digini-giniin toel ternyata suaranya yang keluar tuh bukan suaranya dia. Nah kan, berarti yang harus di-healing kan yang di dalam gitu ya Mak ya. Lucu memang. I heard this before. Iya. Yes, aku juga benar-benar. Kayak aku baca buku judulnya Many Life, Many Master. Nah di buku itu juga menjelaskan bahwa bisa gonta-ganti suara satu orang ini gitu. Dari hypnotherapy juga. Coba-coba, tapi kan kamu sebagai yang melakukan terapinya. Jadi, jujur nih ya, terkadang orang yang bisa bergonta-ganti karakter, it's not really is because they are being possessed. Honestly speaking ya, bipolar ya, stellar enggak juga. Jadi masih bisa dijelaskan secara saintifik karena ternyata dia itu tuh punya satu trauma yang besar yang dia lihat dari turun-temurunnya atau dari bapaknya. Dia collect itu di dalam archive alam bawah sadarnya. It somehow it turns him to be him or her itu someone yang memang dia tahu itu tuh adalah ancestornya. So, somehow dia bilang, ini gue ancestornya. Padahal aku tahu itu bukan. Beda soalnya. Feel-nya beda. Ya itu 11-12 ya. Whether like, lu harus paham dengar suara, ya ibaratnya kayak suara Tuhan atau suara the other thing gitu. Kalau aku biasanya lihatnya dari vibrasinya orang itu. Karena beda kalau ketika dia lagi dalam posisi dirasukin sama Angga tuh beda banget. You can actually feel it. Energi itu ya. Beda banget. Oh jadi bisa dadakan juga ada yang masuk gitu? Ada, tapi itu biasanya barely, minim sekali karena posisinya dia kan lagi dalam posisi setengah sadar, masih setengah sadar, jadi masih bisa ditolak-tolak, saya masih bisa ada koresponsif. Selama kitanya sebagai fasilitator tuh bisa dengan secara perlahan-lahan memberikan panduan di seiringnya satu sesi itu tidak akan kejadian yang macam-macam. Gitu. Aku kepo dengan berarti kalau misalnya hipnoterapi ini atau quantum healing therapy sebenarnya cocok untuk orang-orang yang seperti apa sih gitu? Kalau quantum healing therapy terus terang untuk dari sesuai praktisinya aku ya sejauh ini itu lebih cocok untuk mereka yang mencari fleksibilitas.
Apa tuh? Iya, apa tuh? Misalkan kayak orang yang dengan ADHD. Saya Dia nggak bisa dengan hipnosis. Yang Lagi. ada itu udah nih kalau ke hipnosis kena orang ADHD disuruh metode juga nggak bisa. Oh, Maksudnya masuknya pun juga agak sulit. So that's why aku bring up si healing, quantum healing meditation ini atau terapi. Sebenarnya ini jauh lebih bisa membawa si orangnya, lebih bisa membawa kliennya untuk bisa relax, bisa fokus. Karena kan kalau ADHD itu kan ibarat kata baru disuruh kayak tarik nafas, kemana-mana, nggak mungkin bisa stay in one place. Mungkin karena terlalu aktif ya Mak ya. jujur iya, nah, tapi mungkin karena gue pernah terapi sebelumnya, gue ada terapi CBT juga untuk ADHD gue. Jadi kayaknya hipnoterapi yang pernah gue lakuin lumayan ngaruh di gue. Jadi kayak somehow Berarti dia masih mau menerima. iya, badan gue cukup Karena reseptornya oke lah. you're gitu. asking for help Yes. as well. Karena dirinya sendiri kepengen banget buat ditolong, makanya itu Yes. bisa. Oke. Terus kalau ada nggak sih yang pengen kawin banget gitu, terus di hipno, terus kayak gue pengen kawin gitu, ada nggak ngigo gitu? Itu jarang sih. Itu Ada jarang pasti. sih. Ada Maksudnya, nih. Hipno maksudnya gimana nih disuruh kawin terus gimana? Kan dia Baru kali kan dia ini pengen gimana? banget tuh nikah ya. Ya, Nah terus terus? udah itu ya udah pas di hipno tuh gue pengen kawin. Itu mungkin Kan alam kayak dulu hipno. kalau di hipno. Itu mungkin lebih tepatnya kalau hipnotis. Kayaknya, Mbak. kayaknya ya. Kalau hipnotis mungkin iya bisa masuk tuh sampai ke sana. Oh, gitu ya? Cuma kalau hipnosis enggak. Oh enggak sampai situ. Kita soalnya sesuai struktur. Jadi alhamdulillahnya. nggak bisa langsung jebret tiba-tiba dirimu bisa gue mau nggak ada sih, jarang yang kayak gitu sih. Oke lah balik Oke. ke laptop. Iya. Gitu. Jadi ketika kejadiannya seperti itu, nah kitanya sebagai praktisi yang harus siap mentalnya untuk bisa ngikutin. Jadi ngikutin dulu nih badannya dia nih ngomongnya apa. Ya ini dulu, entar tiba-tiba aku manuver, yuk balik. Gitu. Makanya harus terpercaya loh hipnoterapi ini. Iya, nggak benar. main-main loh. Harus ada trust. Jadi betul. biasanya klien juga ada yang enggan mau bercerita tentang di dalam dirinya itu tuh seperti apa dan segala macam. Nah, cuman kan sebelum itu dimulai biasanya aku tesnya dulu tuh pakai kartu. To see apakah dia punya layering nggak di dalam dirinya. Kartu-kartu itu. ini nih. Kartu-kartu ini. Kalau kartu yang khusus buat untuk ngecek diri manusia itu nggak di sini. Oh, oke. Ada di rumah. Oke. Gitu. Itu dia nggak bisa kecampur aduk sama yang lain. Berarti aku balikin lagi tadi ya. Yes, Berarti apa? untuk kalau misalnya bedanya orang butuh yang hipnoterapi atau quantum healing itu kalau misalnya punya ADHD cocoknya lebih ke quantum healing gitu karena butuh flexibility itu kan. Yes. Nah, selain itu tuh sebenarnya kenapa sih kita harus hipnoterapi atau kenapa sih kita harus ke quantum healing gitu? Oke. Karena kalau ditanyain kenapa, actually kembali lagi kepada dirimu sendiri. Oke. Karena the ones that needs help is actually you yourself. Oke. Kita di sini sebagai praktisi hanya sebagai fasilitator yang memberikan ruang untuk keamanan, kenyamanan, dan juga ruang untuk bisa bukan diperbaiki ya, tapi mungkin lebih tepatnya untuk disembuhkan secara dari dalam akarnya dulu. Jadi apa yang udah ada Yes. di-enhance lagi gitu. Betul. Menarik. Karena sebenarnya nanti dari kliennya sendiri nanti dia bisa ngembangin lagi tuh. Oh. Dari misalkan cara metodenya aku. Jadi si jiwa ini bisa memilih gitu ya, yang ini apa yang ini gitu Betul, juga kan. korek. Nanti dia bisa tahu kayaknya aku lebih cocok kayak gini deh, Mbak. Oke, ayo kita coba. Karena yang namanya prosesi healing itu bukan berarti aku bilang ke mereka untuk coba-coba, enggak. Tapi ini tuh lebih kayak kita lihat apa yang lebih cocok di kamu. If it doesn't suits you, mau ibarat kata itu healingnya mau canggihnya kayak gimana, tapi tidak suits, maksudnya nggak ngena di dalam diri, nggak akan kemana-mana juga. Gitu. Oke, Ya, jadi ini work. harus berapa sesi ya? Iya. Kalau di aku tergantung dari case-nya. Ada yang Ayah berat dan light. Kalau dia terlalu berat, aku biasanya I recommend them untuk 6 months. Gitu.
itu. Eh, Seminggu 2 commitment kali. ya? seminggu 2 kali. Yes. Treatment. It is a really commitment. Komitmennya itu tinggi banget dan ya again ya kembali lagi dengan karena keinginannya dari diri kamu sendiri, kamu udah tergerak nggak untuk mau sembuh. Iya, iya. Nah, kalau sinus bisa nggak tuh di hipnoterapi? menarik. Kalau sinus ke THT Bu. Salah dokter guys, salah keuangan. Iya, biasa banget ya. THT Bu, gitu. bukan ke Oh. hipno sih. Kalau hipno tuh memang sebenarnya lebih cocoknya untuk urusan akar masalahnya itu actually di alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar itu kan jarang banget kita mau ngecek ya, Yes. karena secara ibarat kata, gue males deh. Itu tuh kayak kita tuh kayak Udah hidup sejauh ini gitu. Kenapa ngapain harus juga gue kubek-kubek mesti ngeliat lagi ke gitu? dalam gitu kan. Ya udah sih apa yang udah selesai Kebanyakan selesai takut aja. juga. Yes, Ya kan nah, kayak find out, sebenarnya gue ini nih unik nih. terus repot gitu jadinya. Ini hal yang dimana salah satu alasan kenapa banyak dari clientele itu tuh ada yang namanya menghilang di tengah jalan. Karena takut. Karena ketika mereka udah masuk ke dalam core-nya, itu kayak kayaknya tar dulu deh, kayaknya belum This is deh. too Iya, scary iya. for me. Yes. Kayaknya gue gak berani untuk step even Step deeper in, gitu ya. yes. Dan itu wajar. Iya, Wajar dimaklumi dan ya. valid sekali karena manusia kan. Manusiawi itu behavioristiknya itu memang seperti itu. So it's very understandable sekali. Berarti untuk bisa hypnotherapy atau quantum healing, selain satu tadi udah dibahas yaitu percaya dengan kamu sebagai practitioner-nya. Yang kedua perlu siap, Kesiapan diri itu kesiapan penting. diri, And then komitmennya. and commitment. Betul. Jadi nggak cuma ready lalu ya udah And coba then- aja lihat gitu. Yes, jangan maksudnya Jangan coba-coba. Jangan kayak begitu karena I've been through a lot with clientele yang apa ya, dorongannya tuh seperti itu ya, udahlah kita coba aja gitu. Jangan. Karena you just gonna waste your time. Iya. You're gonna waste your time and you're gonna waste your Waste money. money. Itu yang penting ya, karena buat aku tuh kayak apa yang orang udah kasih, aku tuh harus give out juga. Yes. Energi apa sih, kayak energi exchange Komitmennya. ya. Jadi jangan sampai yang namanya kita udah bayar terus nggak digunakan. Itu ibarat kata kayak kita kalau ngebayar sesuatu tuh dari semesta itu tuh kayak kita tuh punya kuota. Yes, yes. So that yes. quota you need to use it well. Iya. Nah, Gitu. tapi gimana kalau misalnya kayak kan ada juga nih you never know if you never try gitu kan. Nah, kan kita juga misalnya kita nih newbie nih yang nggak pernah coba atau misalnya nggak pernah tahu apakah itu healing therapy gitu kan. Kayak why should I gitu kan. Nah, berarti kan dia akan mencoba tuh ya kan dengan ya mungkin karena as simple as gak tahu aja dan if you never know if you never try. Nah, itu gimana tuh merespon itu gitu? Biasanya aku akan mengarah ke quantum healing dulu. Oh, Karena itu yang paling light. Oke. Jadi oke. biar mereka tuh kayak get to know hipnoterapi yang sebenarnya itu seperti apa. Memang sometimes it seems like doesn't collateral, tapi itu sebenarnya jembatan dari keduanya sih. Jadi kayak aku ngasih tauin dulu nih kalau lu mau hipnosis, kita coba aja dulu yang light dulu. Kalau lu yang dari light lu berasa kayak jadi ternyata kayak gini ya Lebih fasenya. enak gitu. Iya. Ya, Oke. lanjut. Kita lanjut untuk yang lebih deeper. Kalau emang mau lebih deeper kita pakai hipnosis. Oke. Seperti itu. Boleh Jadi- tahu nggak sih fee-nya itu berapa kurang lebih? Sebenarnya kalau untuk sekali datang untuk konsul dan juga untuk for checking energy aja ya, Iya. it's around di bawah 600K. Oh. Oke. So, mungkin bisa dibilang hargaku itu memang masih Affordable. bisa affordable Yes. untuk Yes. for any kind of linear. Jadi jangan takut kalau misalkan butuh healing Iya. traumamu, please come to Mbak Lisi. Iya. dengan Yes. aku. Yang jelas sih pokoknya kalau di aku itu aku lebih menerapkan tentang kesiapan diri. Jadi healing itu is a huge commitment dan butuh kesiapan mental yang benar-benar full. Biar tidak berhenti di tengah jalan dan juga biar how do you say it ya, manfaatnya itu full kita terima juga gitu. Ya paling penting itu hasil. Iya. Ya. Karena kalau ngomongin tadi ya masalah harga sebenarnya, menurut aku harusnya nih you get what you pay for menurut aku. Yes. Karena gini, kalau misalnya mau dibalik lagi dengan kacamata kita kayak, hah mahal banget misalnya gitu ya.
Tapi balik lagi sekarang kita kan mau ngebenerin luka nih, kita mau nyembuhin luka gitu kan. Untuk diri sendiri, ya kenapa enggak? Iya, Karena aku setuju. menurut aku nyembuhin diri sendiri itu adalah journey yang nggak ada harganya. Betul. Ya. Jadi nggak bisa semata-mata ditaruh angka dan itu kayak mahal. Men, Toh nanti juga kalau misalkan kita sehat, rezeki itu pasti balik kembali. betul. Gitu. Aku sih ngeliatnya gitu ya dari Betul. perspektif Ya, aku gitu. percaya itu. Betul. Nah, ada nggak sih cerita dari klien kamu tuh yang unik yang kamu alami selama kamu berkarir di sini Ya, gitu? yang paling unik mungkin Iya. gitu ya. Oke, ini mau yang dari mana dulu nih? Mau yang dari secara psikologis atau mau yang kombinasi Beda-beda nih? Karena Kombinasi coba. kebanyakan Iya. kalau klien yang datang ke aku itu literally itu tuh lebih ke arah kombinasi. Psikologis itu ada tapi segelintir. Ya. Jadi aku nggak bisa kasih cases di sana karena ya kasusnya biasa aja ya, maksudnya ya it's about trauma, pola pikir, terus fobia biasa itu ya. Kalau yang untuk yang paling uniknya itu adalah ketika kita ketemu sama klientel yang punya generational trauma and curse biasa gitu. And curse. Generational Trauma curse. and curse. Itu Oke. berat banget. Gimana It's- tuh? It's Coba. a thing. It's a thing. It's a thing. Cursed. Cursed. Turun menurun. Turun-temurun. Nah itu cara Real. mematahkannya berapa lama ya? Lebih dari 6 bulan. Oke, jujur itu aku untuk bisa meng-convince dianya itu sampai kita itu Men-convince berarti dia ada reluctant dalam Ada. artinya pasti ya si ada, ininya Iya, ada. Karena dia juga udah banyak ke orang-orang praktisi lainnya, it doesn't work Oke. out. Pada akhirnya dia ketemulah sama aku, terus Cocok. kita ngobrol-ngobrol. Aku memang kalau ngobrol ya ngobrol seperti biasa aja, cuman kan sometimes this thing and this thing itu kan suka berdiskoria. Betul. Berdiskoria tuh maksudnya kayak berkomunikasi sama aku tuh ngasih tauin dia tuh ada apa-apa aja ya yang mesti dia lebih perhatiin gitu. Nah terus dia emang belum cerita, tapi ketika aku udah ngomongin berapa kayak gitu tuh dia tuh kayak kok lu Kalau bisa bener tahu ya. gitu. Aku sampai minta maaf karena it wasn't supposed to be like that. Karena kan kita juga kalau mau ngebaca orang tuh nggak boleh Iya, ngasal main masuk langsung ya. masuk ya, setuju. Kita harus minta izin dulu sama orangnya, baru di situ kita bisa ngeliat nih secara energetikal mereka seperti apa. Tapi itu somehow si badannya sendiri yang kayaknya ngomong ke aku bahwa gue butuh pertolongan nih, Yes. ini ada apa-apa aja dan segala macam. Percaya. Ini tuh soalnya gini, what you're doing actually itu kan bukan hal yang bisa kamu pegang gitu. Ya. Ini bukan pengobatan yang kayak aduh luka nih di tangan kelihatan berdarah gitu Betul. kan. Ini kan apalagi Mengobati generational curse gitu. It must be hard to Banget. accept for some people. Ya. Nah itu secara logical juga Iya. banyak sekali yang pada relate apa sih lu gitu kan. Tapi aku udah terbiasa sih digituin gitu loh. Cuman nanti pada akhirnya ketika kita masuk nih ke dalam posisi kesembuhannya dia, nanti dia baru kayak ngeh bahwa oh kok gue ada yang berbeda ya. Ada efeknya gitu ya. Ada yang berbeda nih dari diri gue, entah dari cara pola pikirnya dia atau dari habitualnya dia. yes. Jadi dia ada banyak rasa Oke. gitu. Nah, oke. Tolong didetailkan lagi itu caranya gimana itu? Iya, kayak maksudnya kan bagaimana itu- kamu menjelaskan ke mereka. Karena nih, again, kayak it's nothing to hold to gitu. Ini bukan hal yang bisa. Dan gimana cara melepaskan itu? Iya. Oke, misalkan aku kasih contoh ya. Ada satu klienku yang selalu merasa dia tuh sial terus. Iya. Dia percaya kalau Dia percaya kalau dia sial terus. Iya. menarik. Iya. Dan dia pernah cerita bahwa kakek nenek buyutnya dulu tuh apa misalkan. Oke. Oke. Dan pernah ada masalah sama orang-orang zaman dulunya. Jadi itu tuh Menarik. kayak Kuno ya. kayak ibarat kata tuh kayak ada yang ngasih Yes. sumpah lah ke Iya. satu keluarga itu Iya. dan akhirnya tuh Oh. kayak 7 turunan. And aku tuh yang kayak oke-nya aku tuh bukan tidak anticipate, cuman kayak aku jujur aku kalau orang lagi ngomong apa biasanya aku bisa langsung retro. Oke. Jadi bisa masuk ke dalam past life-nya dia juga. Oke. Ini beneran apa enggak? Apakah it's just tahayul atau cuma sekedar karena sometimes kan parents zaman dulu tuh kan suka banget ya nakutin anak-anaknya ya. Iya. Iya. Biar iya, ada iya. satu prinsipal yang mungkin menurut mereka itu it's not our ways gitu. Jadi kita harus iniin sesuai dengan ceritanya mereka gitu. Jadi ya
biasanya tergantung, nanti biasanya aku cek di kartunya dulu benar apa enggak. Oh, jadi gitu. semuanya akan Jadi di-confirm validate lagi dari Jadi biasanya dari si sini, kartu. dari sini dulu nih yang Ya. diobrolin, aku cek kartu dulu, nggak bisa cuma sekedar kayak percaya cepret kayak begitu doang. Jadi nggak cuman kayak langsung satu kali doang, tapi kayak di cross check berapa kali gitu Yes. ya, filter. Balik Betul. lagi Stellars, ini kita disclaim bahwa ini hanya orang yang percaya aja karena ada orang yang lebih ke spiritual, ada juga yang lebih logika. Jadi it's all about your choice, oke? Yes. Di sini nggak ada maksa-maksain, cuman it's just every practitioner, mau itu dia hipnoterapis, mau dia itu spiritual healer, beda-beda metodenya. Jadi Yes. it based on their preference lagi aja. Yeah. Gitu. But I personally I believe on that because spiritual and duniawi itu benar-benar kita harus sering ya ini berdampingan. berdampingan soalnya. gitu. Gitu. Oke. Menarik. Jadi shall we try one of those? Sebelum kita mulai terakhir nih karena nih aku penasaran banget nih. Silakan. Karena konteksnya masih sama konteksnya. Jadi kayak ada nggak sih satu alasan yang spesifik yang paling sering kamu temui di antara klien-klien kamu yang datang ke kamu? Like Kayak what nih, misalnya paling banyak tuh datang ke gue karena Yes, trauma gitu. bener-bener. Atau paling banyak tuh ke gue karena trauma apa gitu. atau apa gitu. Kayak ada nggak lebih top 3 yang Oke. paling sering gitu? inner child sama money wound. Money, Wound. Money wound. ekonomi, say, ekonomi. Money wound, can you Oke, Elaborate money more? wound itu tuh luka keuangan ya. Jadi lebih kayak itu tadi aku bilang ada orang yang merasa sial banget. Tiap kali kalau kerja dapat itu tuh kayak ngelos terus tuh kenapa ya apa. Yes. Jadi kan langsung tuh pemikirannya tuh langsung yang enggak kan. Iya, Padahal iya, sebenarnya masih ada penjelasan secara logika yang bisa kita arahkan ke orang ini. Cuman terkadang kan manusia kan suka apa ya, kalau secara mindset itu tuh kadang-kadang suka minta disentil gitu loh. Lu cek dulu secara psikologis lo. Kenapa? Apakah mungkin you have cenderung suka overspending? Jadi Iya, berasa kayak bisa. atau gimana? Atau dia ini hadiah untuk diri saya sendiri, reward gitu kan? atau dia punya kecenderungan shopaholic. Nah, itu kan juga sesuatu dari secara psikologis tuh. Iya. Itu harus dicek juga. Nah, ketika dari secara psikologis ternyata dia aman, tapi mungkin emang dari secara spirituality atau energi frekuensinya dia, oh ternyata ada sesuatu nih yang Menghambat, menghambat blockage. dia. Baru di situ kita ngobrolin how to handle-nya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak semata-mata, ya memang nggak terlihat sih, tapi sebenarnya juga ada penjelasan di belakang itu yang scientific base ya sebenarnya kalau Right. misalnya mau di breakdown tuh ada hubungannya kan, Ada. kayak apa tuh energi atau apa tuh frekuensi, apa itu kayak spiritual apa tuh gitu. Ah ini mah nggak jelas, ini mah nggak bisa dipegang. Sebenarnya ada penjelasan semua berarti kan. Ada, selalu ada. Dan selalu penjelasan kamu itu. kamu cari tahu juga gitu kan. Yes. I see. Even though I can read energies. Anda lelah ya dan mulia sekali ya mengupas satu orang ini, capek banget men. Si manusia itu tuh gila by banget. layer. Kompleks. Karena Berarti harus gifted dan memang karuniamu inilah ya yang harus kau ditugaskan untuk di dunia ini. Nggak mesti gift atau gimana tuh? Sebenarnya di samping, sebenarnya sih tidak perlu harus gifted. Yang terpenting adalah empati. Oh, ada empati. Ada empatinya. Empati itu aku setuju banget sih. Empati adalah keyword yang sangat Iya. kuat. Iya, kuat. Sekarang gini, if you have a gifted Dasar. person, nih misalnya gifted person lagi ngobrol sama kita, tapi dia nggak ada empatinya, nggak ada feel-nya, Iya, dia iya, nggak akan benar. dapet sama kita. So Make you have sense. to have the empathy untuk bisa untuk kayak bisa yuk gua Mengayomi, rangkul, merangkul. yes. Gua rangkul lu, apa sih masalah lu Menerima sini? gitu kan, menerima Iya. itu gitu. Karena accepting a person's problem itu tuh Iya. bisa sampai yang nggak tahu deh mesti berapa Yes. lo. Kita berapa sendiri step aja problem bukunya. tuh banyak banget ya. Iya, Nah, kadang-kadang ada lebih juga. aja. Iya, ada manusiawi aja, yang kayak, aduh capek, ntar dulu nggak mau gue hadepin ya. Yes. Gitu gak sih? Banget, Sama Mbak. aja kan, berarti klien kamu juga Sama semua aja. mengalami itu. Semuanya mengalami itu, bahkan aku diriku pun juga mengalami Gitu itu. ya. Tapi dirimu bisa membuang sampah-sampah ini untuk have to. ini ya. Biasanya langsung grounding, ngeliat pohon sedikit langsung Peluk. Oh, Mas. Sini. Oke lah, Pecinta baiklah. alam. Nah, Oke, balik mau nanya ke ini nih Kak, ini. ini tuh apa? Ini kartu apa? Ini apa ya? Ini itu tuh sorry. Kalung kalung cantik. kah? No, no, no. Pendant. Oh, salah This is ya. actually Atau apa tuh? pendulum. Oh, Pendulum. Oke, jadi aku Oh. tuh ada OCD ya, maaf. Jadi apa-apa dimasukin ke plastik. Oh iya dong. Gitu. Oh, oke. Jadi Harga plastik mahal sekarang.
Harus dimention banget ini. So pendulum itu tuh sebenarnya cuma kayak indikator, but it's not going to validate anything unless kita buka beberapa objek-objek di sini. Harus di Kartu-kartu ini Yes, gitu ya. harus di cross check ulang karena nggak boleh ngasal kalau when it comes to frekuensi ini. Oke, jadi ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan apa? Apa tuh? Eh, Pendulum apa ya? pendulum ya. Ini bisa apapun itu. Tergantung. Nanti coba aku tahu dulu questionnya apa. Personal atau enggak? Terserah. It's up to you. Gue sama Lulu tahun ini kaya raya deh gitu. Kita lihat ya. Apakah Coba Mbak Lulu Goal dan Mbak project. Naomi Asik. di tahun ini proyeknya goal mungkin banyak. lebih kayak apa ya ngomongnya Umum. abundance ya. Abundance. Apakah akan full with abundance atau tidak? Amin. So, Amin ya. Ya bagus. Deg-degan Ya aja. Allah. tidak ke kiri, iya ke kanan. Jangan deg-degan ya. Oh, oke. Kalem. Huza. Aku nggak mau lihat deg-degan. Dia nggak gerak loh. Nggak ini. gerak loh. Dia nggak gerak loh ini. Nggak memberikan respon apapun. Karena deg-degan. Deg-degan soalnya. Lu deg-degan, gue deg-degan jadi dia. Aduh, Lu berdua berisik, gue diem aja. Kalau mau kita dari kartu. Kartu. Oke. Jadi ini aku perkenalkan dulu ya. Yang Iya. si mini ini adalah kartu tarot. Ini daily life-nya aku banget Oke. untuk para klien-klien yang membutuhkan answer cepat bisa dari sini. Oh, Kalau ini wow. untuk relationship, jadi biasanya klienku yang lagi bermasalah Siapa sama yang perlu? hubungan percintaannya, Galau. itu biasanya aku dari sini Oh, ini ngececkingnya. Yang Gitu. what they call angel card bukan sih? No, Bukan beda, ya, different beda, ya? Ini beda. oracle. Can I Ini touch? oracle. Ya boleh, Oh, boleh. Oracle. Kalau ini sebenarnya seperti biasa sih message from the universe. Ini biasanya sih buat fun aja. Iya, oracle Gitu. juga ya kak. Oracle juga. Nah ini Yes, I this know. is past life energy oracle. Nah ini yang aku bilang kalau aku lagi in with my client, kita mau lihat past life-nya dia dari sini. Ini menarik banget lagi. Ya udah, Karena di samping retrokognisi, kita harus ada validasi dari sini juga. kita mainkan semua. Otherwise itu nanti bakal jadi kayak kita halu, Wak. Oh iya benar, karena kalau ini kan ada bukti Yes, ada validasinya. Iya, validasinya gitu. Baiklah, kita mainkan yang Tuh, ini dulu. Oke, mungkin kalau Ya. yang ini kan yang tadi lebih cepat jawabannya kan. Iya. Berarti kayak apa sih yang ini nih Estrella perlu lakukan untuk ya nggak? Gitu aja nggak? Project kita yang- dulu iya deh, kan? ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk proyeknya banyak goal di tahun ini gitu. Kartu permisi gitu kali ya. Kita lihat ya. Apa Tapi sih kan yang tadi kita lakukan? bukannya questionnya yang kaya raya. Oh bukan, Iya, beda deh, lagi. Sama aja kan goal banyak. Oh. Sama aja. Kita lihat ya goalsnya. Ada Amin. yang kelempar nih. Kita Oke, perlu ngapain? Six of Swords. Oke. Oh. Oke. Terlalu banyak beban, dua-duanya maaf ya, maksudnya energinya kalian bentrok sekali. Jadi satu dua ada yang kepengen-pengennya maunya kayak gimana, yang satu lagi pengennya Masa sih? apa. Ini di dalam bawah sadar ya, Oke. Six of Swords soalnya. Menarik. Jadi harus melepas Sword ini. ego masing-masing dulu untuk bisa sampai ke sana. And di sini ada the tower ya. Biasanya the tower itu ada suatu flipping over. Bukan berarti it's a negative, Mm-mm. tapi Mhm. biasanya it's a rebirth. Oke. Atau ada suatu pembaruan biasanya, Menarik. pembaruan. Kalau itu emang benar, Iya kita sih, pembaharuan. Iya. Nah, di dalam energinya sendiri di sini ada justice berarti seimbang ya. Seimbang. Oke. Seimbang, fairness-nya juga saling fair, maksudnya saling terbuka. Iya, Iya. iya, iya. Kalian tidak ada yang diutup-utup. Mungkin ini dulu Iya nih. bisa jadi. Oke, feminine energinya harus dibanyakin. Karena itu yang akan Apa? menentukan Sorry? proyeknya. Feminine energinya harus lebih dibanyakin. Kita berdua bener sama lagi maskulin gini gimana? Emansipasi wanita sekali ya. Kita speechless, maskulin banget. Oke, di bawah santai. Jangan tegang. Iya memang. Makanya lu jangan pakai blazer, lo pakai gini nih. Enggak, maksudnya Aman. intinya di tahun ini kalian akan banyak sekali perubahannya. Oh. Nine of Coins di sini artinya cuan banyak. Salaman dulu. Let's go. Cuan banyak. Iya, sama-sama. Cuan banyak. Oke. Bingo, man.
Dan di sini ada The Hermit juga ya. Intinya anggaplah si Estrella ini bukan hanya sebagai sebuah tempat untuk berkarya, tapi juga it's for you to live in. Yes. Jadi Yang gue bilang media cuy, Bener-bener. buat para seniman. secara spiritualnya ini nih, Amin. maksudnya dari segi spiritualnya tuh kita juga harus masukin, jadi harus fokus, invest in secara spirituality di dalam Estrella ini. Oke. Tapi pada intinya kalian di tahun ini Sepakat ya, sepakat men. bakal booming. It's 9 of coins, it's like udah brek, udah it's like ya udah. Memang Tuhan harus baiklah sama kita. Kita Amin, sudah work for amin, like amin. years. Baiklah, next. Tapi kalian bisa kok di sini kalau aku lihat sih. Seru. Bisa sekali. Nah ini kalau teman-teman Stellar penasaran, karena ketika kamu sendiri nih bacain tuh akan berasa langsung apakah itu Ya, relate atau energinya enggak. soalnya. Nah energinya langsung berasa kan. Jadi emang ini adalah beneran afirmasiin sih menurut Ya. aku. Yes. Emang harus nyobain sendiri Yang ini ternyata. coba nih. Aku paham maksud kamu di mana kamu bilang ketika ada efeknya mungkin baru bisa mulai percaya. Correct. Ya. Biasanya sih gitu. Tapi memang kalau yang first card, I thought that punya ego masing-masing. Pasti punya ego Pasti, masing-masing. Kayak dulu dia like 1 year ago dia Iya. ingin sesuatu, aku punya ini. Tapi kan kita temukan alam semesta Alignment untuk jadinya. ya, sehingga kita harus menjadi feminin. Makanya ada si 6 pedang tadi itu, it's actually an indikator bahwa you guys need to let the baggage, Iya sih, ya. apa maksudnya, you have to Benar. you leave the baggage aside, move on. Tapi it's true, karena this year setelah Maret, gue tuh lebih relax aja gitu. Sama gue juga. Tadi soalnya Mas Four of Swords, udah nyantai aja. Iya, Sama, bener. bener. Kalau emang rezekinya di situ Iya. akan ada, Yes. tenang Yes. aja. Thank you. Menarik teman-teman. Yes. Guys, ini menarik Ayo banget. next Oke. kita Oke. yang perjodohan. Kalau perjodohan sebenarnya Nomi. kalau ini, this is more to orang yang in relationship sebenarnya. Tuh, kita Jadi- berdua single. Yes, kalau Oh, single ini masih mungkin belum bisa. Kita skip aja ya guys. skip, Mungkin ya. kalian setelah Jadi kita- ini yang ada pacar atau partner baru bisa nih karena kita berdua sama-sama Tapi kita single. klaim bahwa kita available ya. Kita available, tapi kita sangat ya kamu siapa nih permisi gitu gak sih? Baiklah, next. Message from Oke. the universe. Messages from the universe. Ini adalah hanyalah teaser-teaser ya teman-teman Stellar untuk Yes. kalau misalnya bareng Kalizi gitu. Seru. Seru sih. Kepo deh. Aku ada yang dark shadow juga sih. Dark shadow itu biasa aku pakai buat untuk hipnoterapi. Dark shadow itu apa? Dark shadow bukan inti. Hal-hal Kita yang punya dark ya. kegelapan sisi Kegelapan gelap. sisi, Kan kita kegelapan yin and sisi. yang. Yes. Oke. Kita lihat ya Yes. untuk Estrella pesannya apa. Baiklah. Estrella. Keluar satu. Prioritize self healing right now. Loh. Suruh relax. Iya. Suruh relax. Self Jangan healing loh. Kita lagi ngebahas self healing kita Suruh juga self healing ini. lagi. ya. Berarti harus ikut Jadi- sesinya Bali sih kayaknya. Betul. Put your needs above others for once. Jadi pada intinya kadang-kadang untuk bisa selfish sama diri sendiri boleh kok. Harus I'm doing it. fokus harus fokus kepada diri sendiri dan self healing itu takes time Ya. and butuh banyak sekali yang namanya welas asih ya. Belas kasih is the word. See, I told you be humble all time. Empathy. Ini sebenarnya tuh kayak I don't know, tapi ini exactly for mungkin ini buat untuk para Estrellers ya. Bagi kalian yang mungkin ada luka batin, butuh waktu lama, butuh waktu lama untuk bisa healing. Intinya sih itu. Jadi jangan terburu-buru. Take your time, tuh kan? Take the time you need in order to feel happier and healthier within yourself. Gak ada yang namanya terburu-buru. There is no rush di sini. Karena kita juga ngobrolnya kan ke temen Temen-temen juga kita kan. Jadi self-healing mungkin kan. kebukanya kartunya untuk teman-teman Stellar juga. Iya. Jadi it's very ini Iya, banget ya. Iya. Tapi it takes time sih. Kayak gue aja to find myself and to heal myself 16 tahun loh. Iya. Itu normal. Dan Itu ya, it normal. takes I don't a lot of think time. menurut gue ya kayak I don't think we ever gonna be like totally healed. Dan ya. Itu Itu not end like itu that. true, Yes, itu yes. true. Ada journey soalnya kan. Yes. Yes. It's a journey dan Karena punya tantangannya sendiri-sendiri juga. Betul. setiap fase, setiap usia ada Yes. tantangannya, Mbak. Jadi Yes.
Udah lah, slow aja. Slow Kalau aja, gitu kayak slow. slow aja udah slow. Karena kalau kita terlalu serius juga sama hidup kayaknya ya ampun. Iya, hidup tuh udah banyak masalah Tantangan. guys, gak usah dibikin Tantangan lagi. sayang, jangan masalah. Tantangan, aku Tantangan. dikoreksi langsung. Suka, kenapa tuh? If you say masalah, dan masalah yang selalu masuk. Oh, Tantangan. itu kayak manifest juga ya, Yes. kayak masalah. Tantangan. Jadi Teman-teman kata-kata juga harus diubah. Misalkan kayak, oh gue kok berasa sial banget, enggak. Iya. Lo harus bilang, terima kasih Tuhan, gue bersyukur banget hari ini gue masih dapat makan, gue masih bisa ini, Betul, masih bisa ini. betul, Jadi betul. itu habit ya jadinya. Ketika kita selalu mengucap syukur, ketika kita selalu berasa, gue adalah orang yang paling beruntung sedunia, ya lu akan berubah Itu, hidupnya. iya, tapi Oke, itu bener sih. kalau itu itu belief gue juga tuh. ngomong nikah gue nikah tahun ini. Aku diam aja. Jadi aja ya. santai. Ini bener dong. Dia masih punya trauma yang masih belum selesai, makanya belum diketemuin jodohnya. Kalau gue disuruh cari duit dulu yang tadi. Gimana tuh, sama gimana ini. tuh? Sebenarnya sih fokusnya ya, Iya. kalau fokusnya kalian sebenarnya tahun ini memang untuk membesarkan Estrelar. Udah pasti Tuhan pun juga ngasih waktu. Udah lu pada fokus aja dulu ngebesarin Bener. si baby ini. Bener. Nanti kalau emang udah waktunya tepat, gue akan temuin lu sama orang yang tepat. Kayak gitu. That's the message that I get today. Oke, sip. Seperti itu. Tadi tuh aku Oke. mau nanya, berarti emang bener harus mengubah, jangan bahas masalah, tapi bahasnya kayak obstacles, rintangan gitu ya? Ya. Ini tantangannya Noted. lucu ya, selalu ngomongin tantangannya lucu banget nih. Tapi aku mikirnya gitu sih. Iya nggak apa-apa, Kayak, emang harus begitu. Kok lagi menghadang yang bikin Karena- stumble, itu karena lucu. I'm in the 40s, Mm-mm. she's in the 30s. 30s. Jadi dia memang lagi fasenya tantangan. Kalau aku udah mulai dive in into apa ya, chill and everything gitu. Iya. Yeah, look 40. Oh, kelihatan banget sih, serius We nggak both actually 20s, ya. Iya. Mental kita masih 20, Wak. Betul, kita semua di sini masih 20-an Masih 20, kok. masih ini banget, Jadi, masih butuh banyak inian. Kalau misalkan engagement. mau self healing, nonton kita di yang podcast Dewata Of kita ya. course, Dewata harus ditonton karena sebenarnya menurut aku di sini kemarin kita ngebahasnya sejarah, terus ngebahasnya lagi sekarang healing. Iya, banyak banget ya. Banyak banget sih, ada konten 21 plus, jadi Oke. it's life. Yes. And we have to talk about it. Kita harus discuss gitu. Jadi ya Open minded ya. open minded, stay open. Oke. Gila lapar banget ya. Jadi kita di Gior Jakarta. Thank you, Gior. disuguhin 50 feta quattro formaggi. Sama ini tuh ada which is my lovely go to pizza, Nyam, nyam. truffle carbonara pizza, sama satu lagi ini adalah sebenarnya salah satu favorit aku juga. Di sini ada aglio olio prawn. Blablabla. Susah banget guys namanya. Aglio olio prawn gitu. Nah, ini tuh juga ada honey. Itu honey bukan Jadi sih? makannya tuh harus di spread begitu ya kalau nggak salah ya. Enak So banget. maybe like this. Yes. Something that is different ya di Gior ini. Yang pakai yang truffle itu tuh enak banget pakein honey-nya. Yuk cobain yuk. Oke, let's try. Let's try. Kamu mau yang mana dulu, Kak? Langsung. Your favorite is truffle? Yes. What? How? Truffle is so lovely. I wish I can. Guys, udah kayak Harumnya atau mengacak-acak gue. berarti ini nih. Enak banget. Ayo, Kak, monggo. I think I'm gonna have the pasta for now. Pizza manis sih agak aneh ya. Cuman enak banget di sini. Nah, karena gue suka honey dan gue suka truffle dan gue pernah nyobain juga ini enak banget. Balance